Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary. Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang 5 saham yang diakumulasi asing selama 6 bulan terakhir ya. Jadi ini ibaratnya part 2, yaitu di mana urutan saham yang ke-6 sampai ke-10 ya. Yang pertama itu ada ASI, ADMR, Antam, ONTR, dan Inco. Ya, jadi di sini ASI ini sudah diakum sebesar 2,2 triliun, ADMR 1,7 triliun, Antam 1,4 triliun, ONTR 1,2 triliun, dan Inco 1,1 triliun. Langsung aja ke saham pertama, ada ASI. ASI harga terakhir ada di harga 7125 ya, dimana dia sudah berhasil tembus lagi ke resisten di 7050-nya. Nah, ini menandakan kalau ASI memang masih ada perlawanan ya dan kuat gitu. Cuma di sini asing masih jualan. Kemarin di hari 13 Mei ya, dari Jumat. Nah, kalau berdasarkan analisanya si Stockbit ini, si ASI ini ada 3 target. Yang pertama ada di 4.400, target kedua ada di 7.450, dan target terakhir ada di sekitar 5.000-an. Ya, jadi ASI ini harganya di tengah-tengah. ASI sudah 2 target sudah terpenuhi ya, harga di 5.000 dan di 7.500 ini. Nah, selanjutnya ASI potensi ke 8.400 mungkin nggak? Mungkin. Ya, mungkin karena juga barangnya asing juga masih ada. Dan memang sih kalau saham-saham big caps gini asingnya tuh pasti ada dan pasti gemuk gitu ya. Cuma kapan akan digerakkan, nah itu yang harus sabar. Jadi kalau misalnya ini kan hitungannya masih uptrend ya. Jadi ASI ini malah baru uptrend gitu, karena kemarin dari sini terus mulai naik. Nah, di sini dia konsol. Nah, ini strong uptrend dia di sini. Ya, resisten ditembus, resisten ditembus, resisten ditembus gitu. Nah, ASI sekarang seperti ini wajar nggak sih? Wajar banget gitu. Jadi karena dia sudah naik tajam, ASI ini dia perlu namanya retrace ya, atau istirahat gitu. Nah, ini sesuatu hal yang wajar gitu. Jadi kedepannya ASI ini masih memiliki potensi untuk lanjut uptrend. Nah, cuma memang harus didukung dengan pasar yang bagus, ISG-nya mendukung, asing juga mulai inflow lagi. Nah, sekarang kan asingnya masih outflow terus di ISG kita. Nah, ini harus menunggu waktu kapan asing mulai masuk lagi ke ISG gitu. Nah, ini saham-saham big caps ya yang diakumulasi asing, nah ini mungkin akan bergerak lagi gitu. Ya, secara teknikal dulu ya. Secara teknikal dulu nih, si ASI masih ada gap nih, masih ada utang di bawah. Kemungkinan besar akan ditutup, cuma nggak tahu kapan. Mungkin di sela-sela ISG yang lagi goncang-gancing seperti ini ditutupnya, atau mungkin nanti setelah naik lagi ngetes di 7.700 ini di support di resisten selanjutnya, kemungkinan baru turun lagi. Nah, itu juga mungkin gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau trading saham yang punya ASI di bawah sih enak aja, tinggal nunggu aja gitu. Cuma kalau yang baru mau beli ya tunggu aja nanti di mana tutup gap ini. Nah, gap ini pun sebenarnya juga merupakan sebuah support ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, jadi ini dia konsol di supportnya, begitu tembus lanjut naik gitu, ketahan lagi mental. Nah, dia sempat turun tapi keluar. Nah, ini begitu jebol, nah dia udah nggak kuat naik nih ya. Begitu ini dia ngetes nggak kuat, begitu dia mau ngetes lagi, nah tiba-tiba volume membludak, makanya langsung ada gap gitu. Nah, gap-gap seperti ini yang perlu ditutup, cuma kapannya yang kita harus sabar ya. Nggak tahu nanti skenario nya banyak ke depannya, kita nggak tahu di harga pasar. Yang penting kita ikutin aja nih jejak bannya si bandar ini, kita ikutin gitu ya. Jadi ini support resisten ini kan kita untuk menandakan jejak bannya si bandar. Oh, kita harus gimana sih? Kita harus beli apa kita harus hold, atau kita harus jual, atau nambah muatan, buang muatan. Nah, itu kita ikutin aja jejak bannya si bandar ini gitu ya, historinya si bandar.
Nah, kalau ASI belum punya barang, nunggu aja di gap. Mungkin akan ditutup dalam waktu dekat ya. Mungkin ya bulan ini atau bulan depan gitu. Nah, kita tunggu aja daripada di bawah turun terus. Juga boncos ya. Nah, ini kalau dia confirm 2-3 candle di minggu depan ini hijau di atas 7060-nya ya. Nah, ini potensi ngetes lagi eh, resisten selanjutnya di 7700 ini ya. Yang pernah diuji kemarin gitu. 7700 gagal, tutupannya di 7575 gitu. Nah, mungkin nanti akan ngetes lagi di situ 7700 baru ada retrace. Nah, cuma kalau dia benar-benar menguji 7700 dan gagal, hati-hati potensi double top. Ya Bapak Ibu, saham-saham double top itu turunnya kalau confirm tajam sekali. Jadi apabila terkonfirmasi double top nanti itu potensi tertutup di sini tuh udah sangat sangat mungkin ya menutup si 5700 ini. Jadi kalau misalnya ini skenario saja ya Bapak Ibu ya. Ini topnya, terus ini retrace-nya yang paling bawah ya. Habis itu dia double top lagi. Kurang lebih kan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita turunkan 16%-an. Ya, di sini Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin nutup lagi gitu. Jadi tunggu aja, sabar nanti kalau udah di 5.800 atau 5.500-an ini, nah mulailah beli-beli icip-icip lagi gitu ya. Tapi kan kalau udah daerah sini Bapak Ibu udah tahu nih supportnya di mana sih. Ya tunggu aja dia ada support, tunggu lagi turun dikit lagi berarti kan nanti membal balik lagi. Emang mungkin Pak udah tinggi kayak gitu terus turunnya dalam? Mungkin. Saham tuh nggak ada yang mungkin, kayak Pegas juga gitu ya, double top turun dalam akhirnya konsol lama hampir setahun baru sekarang uget-uget mau naik lagi gitu. Oke, itu untuk ASI ya, kita lihat dulu asingnya di bulan Desember 6 bulan belakang. Nah, ternyata ini ada small dan big akumulasi ya selama 6 bulan ini. Oke, selama 6 bulan ini harganya mereka ini di 6.280 itu di area area support sini ya. Nih, pas di area support ini ternyata. Nah, mereka udah cuan nih. Rata-rata bandara udah cuan. Nah, makanya hati-hati nanti dan ini yang punya asing semua ya. Merah ini asing, ini bandar lokal nih, biasanya DX ini Bahana ya. Nah, ini asing juga gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kita harus merhatiin si gerakannya ZPRX ini. Kalau untuk di ASI setiap harinya ya. Biar apa kalau dia udah mulai jualan, nah ini harus hati-hati gitu. Karena harganya pasti kebanting. Dan di sini terlihat ya saat asing akumulasi harganya itu nggak ditentukan, asing ini nggak terlalu menentukan harga nih foreign strength-nya. Tapi begitu asing pada bulan April tanggal 14, nah ini dia mulai pergerakannya asing lah yang menentukan harganya. Makanya kemarin saat jualan ini pun pengaruhnya asing karena asing jualan banyak gitu barangnya. Ya makanya dia turun langsung ketarik, langsung nutup lagi gap dan segala macamnya gitu. Ya, jadi ini harus hati-hati ASI kalau potensi uptrend masih potensi uptrend gitu ya. Ya mudah-mudahan turunnya nggak nyampe nutup gap lah, nanti baru bikin higher low baru mantul lagi gitu. Nah, cuma tadi hati-hati kalau dia memang confirm double top, hati-hati Bapak Ibu ya untuk ASI. Selanjutnya ada ADMR. Nah, kalau ADMR ini karena saham baru jadi di analisanya belum ada targetnya di mana, tapi saya mencoba narik pakai Fibonacci ya Bapak Ibu. Target selanjutnya dengan ATH-nya di 3140, saya tarik ke supportnya di sini di 1100. Itu targetnya mungkin pertama ada di 4400 dan target jauhnya ada di 6400. Ya cuma ya kita turunin dikit lah, kayak saham-saham sebelumnya itu kan agak turun agak ke bawah ya. Ini juga ya mungkin di 6000 dan 4000 dulu gitu. Ya, jadi kalau 4000 sih saya rasa dengan asingnya gemuk ya, gemuk sekali asingnya ini. Saham baru buka tapi udah 1,7 T gitu. Nah, ini gemuk sekali asingnya dan belum ada indikasi jual barang. Jadi ya mungkin masih lanjut naik ke 4000 ini masih bisa gitu. Nah, ini juga sudah di perbatasan, kemarin dia mantul ya di supportnya di
demand 50% di 2130, dia membentuk doji. Nah, nanti dilihat lagi 2 sampai 3 hari berhasil nggak naik di supportnya. Kalau berhasil naik di resistennya, ya udah berarti mungkin akan lanjut atau konsol di bawah. Atau mungkin aja sekarang konsolnya mulai main di area 2140 ini sampai ke area 2450 ini mungkin juga gitu. Karena kan dia juga habis naik tinggi, dia butuh tenaga untuk konsol. Nah, ini kan dead cat bounce ya. Nah, ini hati-hati besok dia hijau terus tiba-tiba turun lagi. Potensi ada juga seperti itu gitu. Jadi ini jalurnya dia masih di uptrendnya kemarin sempat jebol cuma dia berhasil masuk. Nah, mudah-mudahan dia terus mengikuti ini gitu ya, uptrend lainnya ini. Nah, ini saya panjangin. Nah, mudah-mudahan bisa seperti ini. Nah, ini karena udah dead cat bounce 2 kali ya. Kalau misalnya udah 3 kali ya potensi lanjut turun lagi gitu. Oke, lalu saham ketiga ada Antam. Ya, Antam ini secara target jauh ada di 4.200, di mana di resisten sebelumnya ya 4.200-an juga yang sempat zaman dulu, udah lama ya. Nih 4.200 ya dulu di sini. All time-nya dulu di 4452 dulu. Oke, ini targetnya jauh 4.200 dulu. Yang terdekat ada di 3275 lah, 70 ya, 80. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Antam ini sama ya, maksudnya karena komoditas jadi banyak sekali isu-isu yang mempengaruhi pergerakan harga Antam. Dari isu, terus dari harga komoditinya sendiri, belum lagi kalau nanti Elon Musk nge-tweet apa masih berpengaruh atau tidak. Nah, itu besar sekali pengaruhnya di saham-saham seperti ini gitu. Jadi harganya volatil juga, Bapak Ibu hati-hati. Di sini memang asingnya masih gemuk, cuma asingnya Antam ini agresif ya kalau saya lihat. Jadi dia jualan dikit tapi harganya pengaruhnya besar. Jualan dikit tapi harganya pengaruhnya besar itu. Jadi hati-hati kalau di saham-saham yang volatilnya tinggi seperti Antam ini gitu. Karena juga banyak retail juga ya. Kalau misalnya dilihat ini CC kemarin, nggak tahu nih bandar atau retail, tapi kayaknya bandar ya sampai ngelepas 15 miliar gitu soalnya. Itu kan juga besar gitu. Nah, ini kemarin sore ini ada big distribusi ya, udah mulai distribusi nih si siapa asing-asing yang megang ini. Ya, ini jadinya yang megang nih lokal-lokal semua nih. Beda tangan ke lokal gitu. Kalau saya pribadi, Antam kemarin saya udah cut loss ya, karena udah tembus support di sini. Saya cut loss langsung di 2430-an. Saya cut loss, dah. Nanti tunggu aja di bawah kalau misalnya dikasih ke 2200 atau 2100 ini, ya saya mungkin beli lagi. Cuma kalau udah nembus ke 2100 ya udah ngeri juga ya. Mungkin lagi bisa ke bawah lagi gitu ya, mungkin ke harga sini lagi 1700 mungkin aja. Cuma kan dilihat ini saat ini Antam turun dia recovery-nya cepat gitu karena volatil banget. Nah, ini juga nanti kalau dilihat mungkin ini sedikit ada ini ya, head and shoulder, cuma belum confirm sampai ke necknya ini sih. Cuma dia udah sempat naik terus turun, akhirnya jebol necknya. Nah, ini kan jelek ya, jelek. Jadi kemungkinan dia bisa turun dulu sampai bawah, sampai sedalam setinggi headnya ini, lalu di ini ke sini ya, sampai di sini 1900 ini kemungkinan sampai sini. Dan ini pas ya di support selanjutnya, support keduanya sih di bawahnya 2100 itu. Nah, nih di sini ya, ini potensinya sampai ke sini Antam. Kalau ini confirm ini harusnya sih udah confirm ya, karena udah tembus naik terus dia lanjut turun. Tinggal kita lihat dia berhasil nggak turun seperti ini. Dia saat naik di sini terus turun, terus rounding terus naik lagi. Nah, ini kita nggak tahu nih. Kalau bisa rounding terus naik lagi, selamat. Patah berarti head and shouldernya. Cuma nih kalau dia berhasil turun sampai sini ya udah, itu udah confirm, udah harus hati-hati untuk memegang saham. Karena ini udah mulai distribusi juga Antam ya. Kita lihat Antam yang dari Januari Desember
sampai hari ini ya normal akumulasi aja ya ternyata ya sama si KZ ini di harga 2408. Sekarang 2330 udah mulai rugi. Ya nggak tahu nanti pergerakannya gimana. Karena kok yang jualan ternyata mereka gitu. Ditampungnya sama bandar lokal ya gitu. Nah ini barangnya asing juga masih banyak. Udah lama dia ngumpulin ya. Terus sekarang mulai jualan mungkin untuk nambah power ya, mudah-mudahan buat nambah power buat ke target terdekat dulu nih 3300 lah ya. Seperti itu untuk Antam, hati-hati banget kalau diantam. Oke, selanjutnya WNTR. Nah ini yang menurut saya ini saham luar biasa juga nih. Jadi ini saya coba tunjukin indikatornya ya, MA ya. Secara view ini bagus banget ya WNTR ini. Jadi di saat semuanya ARB dianya nggak kenal ini, nggak kenal apa itu ARB gitu kan, sikat terus sama dia. Kok kalian bisa ARB, saya lo nggak ARB gitu ya kalau si WNTR ini. Ya, jadi seperti ini. Ini WNTR nih baru lanjut uptrend ya, strong uptrend karena dia MA20 di atas MA60, 60 di atas 150. Jadi ini menandakan strong uptrend, ini masih potensi naik nih. Oke. Jadi ini ternyata ini kemarin dia gagal nembus terus drop lagi nih karena dia resisten kuat sebelumnya. Udah lama banget. Ya, ini juga base-nya dulu di tahun 2018-an ini adalah base-nya yang susah sekali dijebol. Ya, di harga 31 ribuan lah. Ya, ini base-nya susah sekali dijebol dan ternyata kemarin sempat nyundul tapi gagal ya. Langsung full body tembusnya. Itu mungkin dia akan nanti turun, retrace dulu, naik. Nah, makanya kemarin sudah sempat retrace ya kan, sudah sempat retrace ke supportnya di sini. Nah, tinggal nanti nggak tahu nih dia mau nguji lagi apa mau turun lagi. Cuma secara jangka menengah ya, karena dia baru Januari lah, baru cross. Nah, ini masih uptrend gitu. Nanti kita lihat kemana. Nah, secara analis memang WNTR ini potensi ke 42 ribuan gitu. Di mana all time high-nya itu ada di 40.500. Jadi memang dekat dengan all time high sebelumnya targetnya, tapi kok bisa mencapai ke sana karena itu luar biasa sekali gitu ya. Dan di sini udah mulai akumulasi juga nih si bandar. Ya, harga-harga sekarang aja yang terhitung mahal diakumulasinya besar gitu. Ya kalau udah kayak gini sabar ngikutin bandar. Mungkin bandar nanti jualan dikit karena jualan barang dia yang lama di sini kan. Biar dia punya power lagi untuk lanjut naik gitu. Retrace turun lagi, retrace mantul naik. Nguji nggak kuat turun mantul lagi gitu. Ya. Jadi untuk WNTR ini masih sangat bagus. Ya, bandarnya juga coba kita lihat ya. Ini yang beli ZPIF PDCSRX. ZPIF. ZPIF ya kan, ternyata ZP akumulasi lagi. Big akum. Ini gila banget ini. Ya, ini harta karun nih sebenarnya. Kemungkinan besar dia akan bagger sampai 42.000 tuh mungkin ya. Keluarga sekarang ini 35%. Luar biasa nih WNTR ya. Jadi tetap tapi money management diatur, ini sudah ada ya titik-titik support resistennya. Nah, ini dipakai gitu. Jadi jadikanlah support resistennya juga titik entry kita biar walaupun nanti ke atas, cuma kan kalau bisa retrace beli di bawah lagi, kenapa nggak ada salahnya kan nggak dosa juga gitu. Ya jadi sabar, kalau misalnya besok dilihat dulu kalau memang dia ini masih hijau, volume juga di atas rata-rata kemarin ya,
Nah, mungkin akan ngetes kalau dia tembus, tunggu 2-3 candle untuk konfirmasi berarti dia tembus, nah barulah mulai cicil, silahkan gitu. Tapi kalau ternyata besok tembus terus besoknya nggak kuat, ya kemungkinan seperti ini lagi gitu. Ya akan bermain konsol lagi ke bawah ke 27.000 ini. Nah kalau udah di 27.000 ini mungkin saya akan cicip-cicip dikit gitu. Oke, itu untuk UNTR ya. Yang masih punya di bawah hold aja udah. Udah nih udah dari misalnya udah punya 18.000 ya 20.000 aja udah hold aja. Ya kan, 20.000 udah pusing mau nambah muatan lagi di support, silahkan. Selama ini bandarnya masih bagus, is okay gitu. Cuman hati-hati ya, bandar punya harga di 26.000. Ya 26.000, 26.000. Oke, sekarang harga di 30.000, dia udah untung. Bisa aja dia jualan dulu buat nambah power yang tadi saya bilang. Ya, seperti itu untuk WNTR, jadi hati-hati. Tetap jangan greedy, jangan FOMO, ikutin aja trennya. Kalau udah patah nih, udah turun di bawah, oh ini ya, saya kasih tanda ya. Nih di 25.500, ini hati-hati. Ya, nanti takutnya ada cup and handle. Ya kan dia turun terus naik lagi ke sini. Nah, ini potensi cup handle turun lagi gitu. Bisa aja dia langsung balik lagi ke 20.000 lagi, bisa gitu. Nah, cuma makanya ini hati-hati, jangan sampai dia naik nguji terus turun lagi. Nah, juga hati-hati kalau dia nguji lagi ada double top. Ya, Bapak Ibu, double top. Nah, kalau udah double top nanti dia ya turunnya kemana nanti harus dilihat ke depan ya gitu. Gak bisa diprediksi sekarang juga gitu ya. Jadi untuk entire seperti itu. Lalu saham terakhir ada Inco. Inco nih kemarin ini ya, ini spekulasi. Jadi kemungkinan naik terus turun, nah terus naik lagi. Cuma ternyata gagal, jadi saya hapus saja. Ya jadi Inco ini masih di area, bermain di area support ya. Si Inco ini, jadi dia area supportnya itu lumayan lebar. Jadi dia masih bermain di situ aja. Dan ini ya belum jadi indikasi masalah sih. Seperti itu ya. Jadi Inco ini kalau secara volume dia juga kemarin udah lebih besar daripada sebelumnya dan di atas rata-rata. Asing akum, cuma ya ini asing memang ya udah, cuma aku mungkin beli-beli nggak di HK, nggak di Haki gitu ya. Dia beli-beli aja nyantai ngantri gitu. Tapi dia masih di akum gitu. Ya jadi ini untuk Inco kedepannya masih bagus ya, masih bagus. Kemarin ya ada small akumulasi ya. Jadi mulai dibeli, cuma ya udah beli aja di 6927 ya kan, ngantri aja dia nggak di HK, nggak di Haki gitu. Jadi di apa? Diakumulasi aja. Nah, Inco ini di sini ada gap ya. Sebenarnya lebih baik kalau misalnya sempat turun dulu besok ya, tembus support, terus nutup gap, terus ada reversal, ada rebound. Nah, itu lebih bagus. Jadi ini PR-nya si Inco nanti nggak usah naik dulu baru nutup. Ini kan jauh banget gitu. Kalau ini kan udah deket. Harusnya biarin aja lah. Semoga besok dikasih nutup gap. Nah, kalau mau beli icip-icip di tutupan gap ini di 6.425-an. Saat nutup gap ada tarikan kan lumayan. Saat tarikan aja, misalnya ya dia nutup terus habis itu ada tarikan, naik aja ke sini ya. Ini udah 4%an ke 6.681 nih. Ya kan? Kalau misalnya ke supportnya balik lagi 78% kan lumayan. Gitu. Ya yang penting timing aja lah, cari timingnya, ada support resisten dicatat Bapak Ibu. Jadi setelah nonton video saya atau video siapapun yang didapat info support resisten tuh dicatat. Ya dicatat, coba dianalisa lagi, pelajarin bener nggak sih kata-kata saya atau bener nggak sih kata orang ini orang itu gitu ya. Nah itu dianalisa lagi, anaknya Bapak Ibu aja gimana, yang penting ini insight-nya ya. Ini ada target jauhnya di 9.600-an, 500-an lah. Oke, ini Inco 2 target sudah tercapai ya kan. Tinggal target ketiga, rata-rata memang tinggal target ketiga yang mau dicapai di tahun ini gitu.
Ya ini masih 2 target, cuma udah tipis UNTR ya kan. Nah Inco juga gitu. Ya jadi diikutin aja harga sahamnya. Ini kemarin ARP tapi ketahan bagus gitu. Karena biasanya Inco ini kalau ISG jelek ya Inco ikut jelek. Tapi ini dia berhasil bertahan untuk doji hijau. Ya semoga aja ada pantulan besok ya. Nutup gap ini. Ini juga gap nunggu tutup. Ya kan masih ada PR atas dan bawah. Oke, jadi itu untuk Inco. Untuk Bapak Ibu, sekian videonya hari ini. Eh, Semoga di pasar yang lagi gonjangan bulan Mei ini kita bisa bertahan dan bisa cuan ya, walaupun tipis, yang penting porto bertambah. Itu aja untuk video kali ini. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu.